Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di channel ini. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Zat yang maha pengampun dan maha syukur yang telah memberikan ribuan nikmat yang tidak terukur. Seperti nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang bahayanya menunda pembayaran hutang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, bagi orang kaya, menunda pembayaran utang adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama ahli hadis, hadis itu mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tatkala seseorang sudah cukup secara finansial dan mampu untuk membayar. Berbeda ketika seseorang dalam keadaan tidak memiliki uang yang cukup, maka ia tidak tergolong dalam cakupan hadis tersebut. Syekh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari menjelaskan bahwa haram menunda pembayaran hutang bagi orang yang cukup secara finansial setelah jatuh tempo. Berbeda halnya dengan orang yang memang belum mampu. Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang sudah memiliki uang yang cukup untuk membayar utangnya, tapi memiliki kendala atau uzur untuk menyerahkan uang tersebut, seperti karena uangnya tidak berada di tempat, atau halangan lain yang tidak memungkinkannya untuk membayar segera. Dalam kondisi demikian, ia tidak berdosa tapi tetap berkewajiban membayar utangnya tatkala sudah mampu menyerahkan uangnya. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi Alam Muslim menjelaskan, menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah perbuatan zalim dan merupakan tindakan yang diharamkan. Sedangkan menundanya karena belum mampu maka tidak dianggap zalim dan bukan perbuatan haram. Sebab ia memiliki kendala untuk membayar. Jika seseorang dalam keadaan tercukupi untuk membayar utang tapi tidak mampu membayarnya karena hartanya tidak berada di tempat atau karena faktor yang lain, maka boleh mengakhirkan pembayaran utang sampai ia mampu membayarnya. Kaidah tersebut juga berlaku ketika seseorang telah memiliki cukup uang untuk membayar utang dan mampu untuk menyerahkannya, tapi belum jatuh tempo pembayaran. Dalam keadaan demikian ia diperkenankan untuk mengakhirkan pembayaran utangnya sampai batas waktu pembayaran yang telah disepakati. Sebab, dalam hal ini orang yang memberi utang telah rela jika pembayarannya tidak langsung dibayar tatkala ia mampu, selama tidak melewati batas pembayaran yang telah ditentukan. Namun jika ternyata pada saat waktu jatuh tempo pembayaran ia tidak dapat membayar utangnya karena adanya suatu hal, padahal sebelumnya ia berada dalam keadaan yang mampu, maka dalam hal ini ia dianggap teledor dan termasuk bagian dari orang zalim seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Apakah orang yang menunda utang itu masuk kategori orang fasik? Menurut mazhab Maliki, iya, meskipun hanya dilakukan satu kali. Sebab, dalam pandangan mazhab ini, menunda utang termasuk dosa besar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, label fasik itu berlaku ketika perbuatan haram itu dilakukan berulang-ulang. Walhasil, menunda membayar utang tatkala mampu adalah perbuatan yang diharamkan, sebab merupakan bentuk menzalimi hak yang mestinya segera diterima oleh orang yang memberi utang, kecuali ia masih belum mampu untuk membayar atau memang terdapat kesepakatan agar utang diserahkan pada waktu tertentu. Harus diingat bahwa utang piutang termasuk hakul adami, urusan hak sesama manusia. Artinya, dosa yang tertoreh tak serta-merta terhapus hanya dengan beristighfar kepada Allah, tanpa lebih dulu menyelesaikan apa yang menjadi hak orang lain. Dalam utang tersimpan tanggung jawab, dan salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah membayarnya segera tatkala sudah mampu membayarnya. Dan sampailah kita pada akhir pembahasan pada video kali ini.
Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa perkara hutang piutang bukanlah perkara yang sepele. Hutang bisa menggagalkan kita dari surga Allah Ta'ala. Untuk itu sebisa mungkin, kita hindari hutang piutang tersebut. Dan jika sudah terlanjur mempunyai hutang, maka jadikan itu sebuah prioritas untuk bisa diselesaikan segera. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya, dan semoga pembahasan kali ini sedikit memberikan pencerahan untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.